Selamat siang untuk Bapak, Kakak, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu meja portable. Tetapi sebelum melanjutkannya ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Yaitu yang pertama, Elgrini Togatorov dengan NIM 31S21011, Valentino Tuesimbolon dengan NIM 14S21006, Sandy Nenggolan 14 dengan NIM 14S21031, Salwa Jahira Sofa Harahap dengan NIM 11S21006, Theo Samuel Dijunawi Aritonang dengan NIM 11S21031, Anya Octavia Simorangkir dengan NIM 11S21054, Karina Cecilia Situmorang dengan NIM 12S21022, Nessi Pentasonia Pangaribuan dengan NIM 12S21048, Richard Octavia Boris Hombing dengan NIM 21S21011, Claudia Sinaga dengan NIM 21S21036. Demikian perkenalan singkat dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu bab pertama, Identification of Need. Produk yang menjadi rancangan pada penelitian ini adalah meja belajar lipat. Alasan kami memilih produk berupa meja belajar lipat karena mengingat kebutuhan terkait alat penunjang keinginan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang saat ini diterapkan selama masa penanggulangan penyebaran COVID-19. Meja belajar menjadi salah satu objek yang diperlukan saat ini dengan fungsinya untuk alas penopang saat menulis, membaca, dan aktivitas lain seperti menaruh perlengkapan pembelajaran jarak jauh berupa buku, alat tulis, dan laptop. Untuk itu, diperlukan suatu bentuk meja belajar yang praktis sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga nyaman digunakan dan memiliki harga yang ekonomis. Dari permasalahan di atas, kami mencoba membuat rancangan desain meja belajar sesuai dengan identifikasi kebutuhan pengguna sehingga dapat membantu dan memberi gambaran untuk memenuhi kebutuhan produk meja belajar yang diharapkan oleh pengguna, khususnya mahasiswa dan pekerja yang saat ini melakukan aktivitasnya secara daring. Untuk bab 2 yaitu conceptual design. Conceptual design merupakan tahap awal dalam mendesain sebuah sistem. Output dari tahap ini adalah perkiraan sebuah sketsa sistem. Conceptual design dimulai dengan menentukan kebutuhan dan spesifikasi sistem yang dibutuhkan oleh konsumen, di mana tujuan tahap conceptual design adalah menghasilkan beberapa sistem konseptual alternatif yang telah diidentifikasi selama analisis sistem. Conceptual design pada sebuah sistem saat menentukan arah bagi proyek sistem karena akan mengembangkan konsep desain sistem yang lebih terperinci. Berdasarkan identifikasi kebutuhan, dilakukan analisis mengenai produk apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh. Melalui conceptual design, maka perkiraan konsep sistem yang akan kami kembangkan adalah sebuah meja portable. Persyaratan sistem meja portable yang akan kami buat yaitu meja tersebut dapat dilipat sehingga tidak pada bagian feasibility analysis, di mana dalam melakukan konseptual design, kami membuat data terkait meja portable yang akan kami buat dan kami kembangkan, yaitu yang pertama, desain meja tercipta oleh permasalahan-permasalahan yang ada pada mahasiswa, lalu muncul solusi desain yang akan memecahkan permasalahan tersebut melalui penerapan dan pengaplikasian pada sebuah konsep desain. Berikutnya, desain model multifungsinya didesain yaitu meja belajar yang dipadukan dengan tempat penyimpanan alat tulis, penyangga handphone pada meja sebelah kiri, dan slot untuk tempat minum yang terdapat di bagian sudut meja. Yang selanjutnya adalah bahan yang cocok digunakan dalam pembuatan meja ini adalah material kayu yang kuat yang berbentuk persegi panjang. Pada bagian sistem requirement, meja belajar yang kami rancang menggunakan standar ergonomik berukuran yang ukurannya dapat sesuai dengan postur tubuh orang dewasa Indonesia. Meja ini
dirancang agar dapat menopang sebuah laptop, buku-buku yang digunakan saat perkuliahan, alat tulis, serta sebuah botol minum dengan konsep desain yang telah dirancang. Meja juga mudah dipindahkan saat mahasiswa hendak pindah tempat belajar untuk suasana belajar yang lebih nyaman, serta tidak membutuhkan banyak ruang saat ingin disimpan. Bagian ketiga adalah technical performance measure. Untuk technical performance measure dari desain meja portable yang akan kami buat, diperkirakan memiliki ukuran 75 x 40 cm dengan tinggi 25 cm. Sehingga meja portable tersebut memiliki bentuk yang standar dan cocok digunakan oleh mahasiswa. Namun dalam miniatur meja yang kami buat, kami membuat meja dengan ukuran 20 x 40 cm dengan tinggi 20 cm. Untuk bagian yang keempat ada subsistem functional analysis process, yaitu yang pertama menggunakan alat sebagai tempat belajar dan tempat alat tulis. Yang kedua memiliki slot yang dapat menyanggah HP, yang membuat HP dapat berdiri tanpa bantuan alat lainnya. Yang ketiga, terdapat lubang yang seukuran dengan diameter botol minum yang dapat membuat botol minum tidak mudah terjatuh. Yang keempat, menggunakan engsel pada kaki meja yang dapat melipat meja setelah selesai menggunakan meja. Selanjutnya bab 3, preliminary design. Kaki meja didesain dengan ukuran 20 cm, di mana ini telah disesuaikan dengan tinggi orang dewasa saat duduk. Pada bagian kaki meja akan diberikan engsel agar meja dapat mudah untuk dilipat. Lalu ada engsel. Pemberian engsel pada kaki meja bertujuan agar meja dapat dilipat sehingga meja yang kita buat tidak menggunakan banyak tempat saat disimpan. Pengguna juga dapat memindahkan meja dengan mudah. Lalu, steker. Meja yang kami buat menggunakan steker di bagian bawah meja. Hal ini dibuat karena saat belajar kita sering sekali kesulitan saat HP atau laptop telah kehabisan baterai. Jadi dengan ini diharapkan pengguna dapat memakainya saat belajar tanpa harus berpindah tempat belajar yang berdekatan dengan colokan. Selanjutnya yaitu penyangga HP. Penyangga HP dibuat agar HP dapat diletakkan dengan rapi, sehingga proses belajar dapat belajar dengan baik ketika HP harus memberi hotspot pada laptop. Dan yang terakhir, penyangga botol minum. Pemberian penyangga botol minum bertujuan agar saat kita meletakkan botol minum, air minum kita tidak tumpah. Karena jika itu terjadi, dapat merusak laptop atau buku-buku di sekitarnya. Material yang digunakan. Adapun beberapa material yang digunakan yaitu yang pertama bagian kaki meja. Pada bagian kaki meja, kami menggunakan kayu palet dengan panjang 25 cm. Yang kedua, colokan pada meja. Pada kolong meja terdapat sebuah colokan yang terbuat dari plastik yang berfungsi untuk mencarger handphone dan laptop. Colokan tersebut mempunyai 3 lubang colokan dan disambungkan dengan kabel sepanjang 5 meter. Yang ketiga, engsel pada meja. Meja ini memiliki engsel kupu-kupu yang terbuat dari besi sebanyak 6 biji dengan ukuran 5 x 4 cm yang bertujuan untuk melipat meja agar mudah dibawa kemana-mana. Yang selanjutnya, panjang dan lebar meja. Bagian atas meja dibuat dari bahan kayu dengan ketebalan 1,5 cm, lebar meja 40 cm, dan panjang 75 cm. Dan yang terakhir yaitu tempat minum dan tempat handphone. Tempat minum dibuat dengan bahan plastik yang mencorong ke dalam dengan diameter 8 cm. Tempat handphone dibuat dari bahan plastik yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 15 cm. Yang selanjutnya, construction atau produksi. Yang pertama, pembuatan kaki meja. Kaki meja terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm dan lebar 14 cm. Untuk pembuatan satu bagian kaki disusun dari kayu yang dibentuk dari 2 bagian kayu dengan panjang 20 cm dan tebal kayu 5 cm sebanyak 2 buah. 2 bagian kayu ini digunakan untuk memperoleh tinggi meja berukuran 20 cm. Selanjutnya, untuk mendapatkan lebar kaki meja, digunakan 2 bagian kayu yang dibentuk dari panjang 14 cm dan tebal kayu 5 cm. Yang selanjutnya, pembuatan bagian atas meja. Bagian atas meja ini dibuat dari kayu dengan ukuran 20 cm
dan panjang 40 cm. Selanjutnya, pembuatan bagian penyangga botol minum. Pada bagian atas meja dibentuk sebuah lubang dengan diameter 6,5 cm, di mana pengguna dapat meletakkan gelas atau botol minumnya di dalam lubang sehingga tidak mudah terjatuh, dengan ukuran gelas atau botol minum yang digunakan 6,5 cm. Selanjutnya, pembuatan bagian colokan pada bagian bawah meja. Pembuatan bagian colokan ini dibuat dengan menempelkan steker pada bagian bawah meja dengan tujuan agar pengguna meja dapat dengan mudah mencarger HP atau laptop saat melakukan kegiatan belajar. Yang selanjutnya, pemberian penyangga HP. Penyangga HP yang sudah ada kami tempelkan di bagian sudut kanan meja, bagian atas. Penyangga ini dibuat agar letak barang dalam meja dapat tersusun dengan rapi. Selanjutnya, utilization or simulation. Yang pertama, pengujian peletakan HP pada meja. Pada saat pengujian miniatur meja, langkah pertama yang dilakukan adalah meletakkan HP pada penyangga yang berada di sudut kanan meja bagian atas. Yang kedua, pengujian penyangga gelas atau botol minum. Untuk gelas minum, diposisikan pada bagian sudut kiri meja yang sudah memiliki lubang sehingga gelas berada dalam posisi aman. Ketiga, pengujian memberi beban buku. Dalam pengujian selanjutnya, pada miniatur meja diletakkan 2 buku di atas meja. Yang keempat, pengujian colokan pada bagian bawah meja. Pada pengujian ini akan dilakukan dengan mencarger laptop. Dan yang terakhir, pengujian memposisikan laptop di atas meja. Pada pengujian ini, dapat dilihat bahwa miniatur dapat menampung laptop dan meja sekaligus, dan buku sekaligus. Disposal and maintenance and support. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merawat dan memperbaiki meja, selalu menjaga meja agar tetap kering dan terhindar dari debu. Air merupakan penyebab utama terjadinya pembusukan pada kayu. Air dapat menyebabkan bakteri jamur tumbuh pada kayu dan akan menyebabkan pembusukan terjadi lebih cepat. Maka disarankan untuk menjaga meja agar terhindar dari air. Untuk tahap pembersihan meja dapat dilakukan menggunakan furniture polish yang beredar di pasaran dan menghindari penggunaan air untuk membersihkan meja. Menjauhkan meja dari paparan cahaya matahari secara langsung dapat meletakkan meja di dalam ruang bersuhu normal. Paparan cahaya matahari dapat membuat meja kayu menjadi kusam dan menyebabkan warna meja memudar. Suhu ruangan yang terlalu panas dapat menyebabkan lapisan minyak pada kayu cepat mengering. Sedangkan kayu yang terlalu dingin dapat mempercepat proses oksidasi dan menyebabkan suhu meja menjadi lembab dan menimbulkan jamur. Maka disarankan agar meja terhindar dari paparan cahaya matahari secara langsung. Yang ketiga adalah menggunakan pelapis anti rayap pada meja agar tidak mudah terserang jamur dan menghindari meja menjadi lapuk. Rayap dapat memakan meja yang terbuat dari kayu hingga habis hanya dalam beberapa bulan saja. Untuk menghindari hal tersebut, maka meja dapat dilapisi dengan solar dan dibiarkan hingga beberapa hari untuk mencegah meja dari rayap maupun serangga. Dan yang terakhir adalah selalu melakukan perawatan meja secara bertahap. Salah satu cara untuk menjaga meja kayu tetap awet adalah mengusahakan untuk tidak menyeret meja ketika dipindahkan dan melakukan perawatan meja secara berkala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.